Perkenalkan, nama saya Lukmade Widiastuti. Saya mengajar di SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar sebagai guru fisika. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif yang saya laksanakan di SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar di kelas 11 MIA 1. Berikut videonya. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi semoga selalu sehat ya. Oke, untuk pada hari ini kita akan mulai pelajaran. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa ya. Coba kata kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran singkat pada hari ini, mari kita berdoa untuk kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Baik, Wahyu, Adela, Izin. semua izin ya. Bayu, pertemuan kita minggu lalu kita sudah belajar mengenai elastisitas ya. Masih ingat nggak? Apa sih itu benda yang elastis? Ya, coba. Benda yang elastisitas itu merupakan kemampuan benda untuk kembali ke bentuknya semula. Siapa yang masih ingat contoh dari benda elastis? Ya, coba. Karet. Karet. Lagi? Pegas. Ya, lagi? Ya. Ban. Ya. Akan pertemuan hari ini kita akan belajar yaitu mengenai hukum ya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita itu yang pertama itu adalah setelah kalian selesai belajar pada pelajaran hari ini itu kalian mampu menjelaskan bunyi hukum Hooke. Yang kedua, menentukan pertambahan panjang pegas berdasarkan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu adalah menganalisis hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas pada suatu grafik ya. Nah, apa sih manfaat kita belajar hukum Hooke ini? Jadi manfaatnya itu adalah karena dengan mempelajari konsep dari hukum Hooke ini, nantinya kita dapat mengetahui penerapan dari hukum Hooke tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dari tadi ya, penggunaan ketapel, terus misalkan pada shoebeker dan alat olahraga lainnya. Gitu. Oke? Ketika kalian melewati polisi tidur itu, apa yang kalian rasakan? Guncangan. Nah, kenapa pada saat kalian melewati polisi tidur itu, ya kalian hanya mengalami sedikit guncangan, tidak sampai terpental kan? Kenapa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dibantu oleh gaya pegas. Yang lain mungkin karena ada suspensi pada kendaraan. Ya, jadi di dalam kendaraan pada sepeda motor kalian itu kan ada namanya ya ini ya shoebeker atau peredam kejut. Jadi dia shoebeker ini dia sifatnya elastis. Oh, gambar apa ini? Alat olahraga. Coba kalian perhatikan video berikut ya. Dari video ini kalian perhatikan, terus kalian akan ibu ajak untuk memikirkan masalah apa yang ada di video ini, gitu ya. Coba perhatikan. Terlihat? Menurut kalian, apa yang dapat kalian temukan dalam video tersebut? Hal apa yang dapat kalian temukan dalam video tersebut? Yang tahu? Yang bisa? Coba, Bayu. Ya, Bayu. Yang saya dapat itu pertambahan panjang pegas di kegiatan ini. Ketika
bendanya ditarik gitu ya, jadi tugasnya bertambah panjang gitu. Yang lain? Yang lain? Coba bilang apa yang kamu temukan dalam video tadi? Jadi kenapa tugasnya ketika sebelum ditarik itu sama yang sesudah itu berbeda panjangnya seperti itu. Oke. Terus ada lagi yang menemukan apa? Ariel coba. Mungkin bagaimana kalau gaya yang diberikan itu sedikit daripada gaya yang diberikan tadi, kan terlalu besar, jadi otomatis gaya itu diberikan sedikit, gimana perubahan panjang yang terjadi gitu. Oh, berarti bagaimana tadi Ariel mengatakan kalau misalkan gaya yang diberikan itu sedikit pada tugasnya, apa yang akan terjadi pada tugas seperti itu. Oke, ada yang lain? Go here. Kenapa setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan, tugasnya bisa kembali ke bentuk semula? Jadi ketika tugasnya dilepaskan, gaya tarik yang dilepaskan, tugasnya tersebut kembali ke keadaan semula, seperti itu. Ya, jadi permasalahan itu kita sekarang akan melakukan suatu penyelidikan ya. Ya, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, gitu ya. Jadi langsung aja ya. Ini kelompok 1, di sana kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ada 4 kelompok. Ibu akan bagikan LKPD. Kalian ambil data, sesuaikan dengan petunjuknya, ya. Kemudian lakukan analisis data. Jadi di analisis data ini kalian silakan berembuk, boleh kalian mencari sumber belajar melalui internet, buku pegangan, dan bahan ajar yang sudah saya share kemarin ya di WA group itu. Ya, silakan nanti kalian bisa cari bahannya, lakukan masing-masing satu anggota kelompoknya silakan ambil alatnya ke depan, ya. Silakan bisa ambil alatnya ke depan. Ya, yang mana akan kalian. Jadi selama kalian akan berdiskusi, melakukan praktikum, itu akan ada penilaian dari ibu ya. Jadi ibu akan melakukan suatu penilaian, penilaian sikap dan keterampilan kalian dalam melaksanakan praktikum ini. 18 Iya, 18. Dari sini sampai sini ada ya, sesuaikan ya. Oke. Ini F-nya di sini berarti pertambahannya di sini. Sudah dia. Selesai ya semua? Sudah selesai nomor 1 bagaimana? Oke, nomor 2 sudah? Sudah mengirim. Oke, sudah ngirim. Nomor 3 sudah. Oke, sudah ngirim ya. Nomor 4? Ya. Sudah. Oke, sip. Berarti praktikumnya udah selesai ya. Jadi bisa masing-masing kelompok ya biar kalian seperti ini nggak apa-apa. Kita akan melakukan sekarang presentasi ya. Sebelum kita presentasi, ya untuk meregangkan otot, mari kita breaking ya sesuai dengan yang masih ingat nggak yang kita? Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi kami berdasarkan diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya Bintang Tiastika Azahra. Saya Mufidullah Kebianti. Saya Anak Agung Sagung Mas Ayu Laksmi Dewi. Saya Nilo Artarina Rahayu. Dan saya Ustaz Khairi Gantara. Oke, kami di sini Mana bentuk pegas ketika ditarik? Hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan masalah yang kita temui adalah apabila pegas ditarik maka pegas tersebut akan bertambah panjang. setelah diberi beban, apakah yang terjadi pada panjang pegas dibandingkan sebelum diberi beban? Jelaskan. Ketika pegas di awal sebelum diberi beban, pegasnya mengecil, kemudian saat diberi beban, maka pegasnya bertambah panjang. Hal ini karena adanya gaya yang Nah, bagaimana setelah kalian lihat tadi presentasi dari kelompok 3 dan 4? Kalian temukan dengan jawabannya? Iya. Sama. Oke. Ya, silakan kelompok 4 bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Apa kesimpulan apa yang kalian bisa ambil dari
pembelajaran hari ini? Contohnya, Wahyu, coba. Dari perkembangan yang tadi kita lakukan ini, kita ketahui bahwa gaya dan pertambahan itu sebanding. Oke, jadi Wahyu mengatakan bahwa pertambahan gaya besarnya gaya bekerja pada pegas itu sebanding dengan pertambahan panjang pegasnya, seperti itu. Ada lagi simpelnya? Ya, Citra. Dapat menentukan pertambahan panjang pegas berdasarkan hukum Bock, dan hukum Bock ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti motor yang berisi shock breaker, seperti yang dikatakan Ariel, ketapel, dan bike. Ya, jadi tadi itu ya. Jadi penerapan dari hukum Bock itu bisa banyak sekali manfaatnya tadi ya. Dari ketapel tadi, shock breaker tadi ya, seperti olahraga tadi ya, itu pegasnya. Oke, baik. Ya, ada grafik. Ya, jadi kalian setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan menemukan grafik seperti ini ya. Ya, grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Nah, dari kesamaan itu buat ya tadi ya, jika gaya tarik tidak melampaui batas dari elastisitas dari pegas tersebut, maka pertambahan panjang pegas itu akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Ya, itu dia. Jadi itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya mengenai hukum Bock. Ya. Sudah ada pertanyaan mengenai itu? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, nah ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian memahami materi kita hari ini. Ya, bisa di scan barcode-nya. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Coba Sago Mas. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini Sago? Seru banget Bu. Hah? Seru banget latihan otak. Seru latihan otak. Latihan otak. Apanya yang seru? Dari apanya yang seru pelajaran kita hari ini? Dari gurunya, dari praktikumnya juga. Dari praktikumnya. Karena dari praktikum. Oke. Yang keempat, apa saja kesulitan? Dengan kesulitan yang kalian hadapi pada saat pelajaran hari ini? Nah, ya, Wahyu. Bagaimana? Kamu? Ngitung konstantan itu ada salah dikit. Oh ya, ada kesalahan perhitungan pada saat kamu percobaan ya, itu saya. Nanti saya minta jawab refleksi ini ya di Google Form ya, pada link ini atau misalkan scan barcode ini ya nanti biar saya tahu juga baru kan tadi hanya beberapa orang yang saya tanyakan ya, tidak semua, jadi saya ingin tahu juga bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini gitu ya. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, minggu besok ya, kita akan melanjutkan pelajaran itu mengenai susunan pegas. Ya, masih dalam hukum Bock ini, tetapi masih ke dalam susunan pegas, yaitu pada apa susunan pegas? Saya tahu seri dan ya, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan ini saya cukupkan. Untuk latihan soalnya itu sudah saya kirim di grup WA atau latihan sekolah kalian ya, tugasnya bisa kalian kerjakan, dikumpulkan nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, hari ini karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sini pelajaran kita hari ini. Satria pimpin doa dulu sebelum kita berakhir. Ada. Doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang anak-anak. Demikianlah video saya mengenai praktik pembelajaran inovatif yang saya laksanakan di SMA Sekolah Saraswati 1 Denpasar. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.